Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa di malam hari saya menjawab beberapa pertanyaan daripada sahabat kita, yaitu mengenai soal beberapa sistem yang telah dicoba dan beliau mungkin sudah bisa menyimpulkan sistem apa yang cocok dan dari siapa, bagaimana pertanyaannya. Oke, kita cek dulu. Oke, ini pertanyaan daripada sahabat kita yaitu Bang Ical Project. Kekurangan sistem kocor, boros air, dan otomatis boros listrik. Bioplok juga boros listrik dan boros obat-obatan. Pernah coba sistem RWS, Kang? Probiotiknya buatan sendiri. Oke. Jadi sahabat kita ini sudah mencoba sistem kocor dan beliau mengatakan boros listrik. Terus mencoba sistem bioplok, sama boros listrik, sama obat-obatan juga. Dan beliau menggunakan sistem RWS atau Red Water System. Dan itu pun menggunakan probiotik buatan sendiri. Dan mungkin itu berhasil sudah. Karena beliau mengatakan, kan setelah sistem kocor, beliau coba bioplok dan beliau coba lagi RWS. Dan lumayan, karena hemat, probiotik bikin sendiri dan nggak ada penanganan khusus, nggak ada obat-obatan. Apalagi kalau nggak ada grading, nggak ada pemupukan air, dan obat-obat lainnya. Berarti di situ kita bisa menyimpulkan hanya modal benih dengan pakan saja, seperti itu. Dan kalau air itu kalau untuk, apalagi kalau ya kita bicara skala rumahan lah, untuk 1 bak, 2 bak, sampai 5 bak, diameter 3, air itu nggak sampai 20.000, nggak sampai. Sahabat buktikan saja, karena saya punya apa namanya, kilometer itu yang khusus untuk budidaya lele ada khusus, dan untuk rumah pun lain lagi, untuk depot pun lain lagi. Jadi karena dalam konsep saya seperti ini, saya supaya lebih akurat untuk menganalisa cost atau pengeluaran seperti itu, makanya saya pisah. Listrik pun bisa spesifik, makanya yang saya bilang, kalau untuk keras, bioblok, sistem kocor, itu listrik rata-rata itu kalau skala rumahan lah, dari 1 sampai 5 bak, itu tidak kurang dari 120.000 1 bulan. 120.000. Tapi kalau RWS atau GWS yang saya buat lah, itu tidak lebih dari 20.000. Seperti itu. Jadi memang hemat lah. Maknanya 100.000 bisa lebih hemat. Tapi kita pun harus bijak. Karena apa? Dari setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Tentunya di sini saya akan mengklarifikasi soal kekurangan RWS. Apa sih kekurangannya RWS? RWS itu kekurangannya adalah, memang RWS itu nggak menggunakan obat-obatan, nggak menggunakan nitrobakter, probiotik yang macem-macem gitu. Probiotik pun kita bisa bikin sendiri dengan sesuai kemampuan kita, mau pakai E4 ataupun Yakult, apapun itu, yang jelas probiotik lah untuk pakan saja. Karena di air pun, yang saya bilang di video-video sebelumnya, memang nggak pakai probiotik untuk di air. Terus apa sih kekurangannya? Kekurangannya adalah untuk RWS, yaitu tebar. Karena RWS, apalagi kalau airnya sudah lebih dari 2-3 tahun, itu 300 ekor per meter kubik itu nggak bisa. Meskipun bisa memaksakan,
mungkin nanti agak sedikit lambat pertumbuhannya karena optimalnya sampai di 200, bahkan 150 itu lebih bagus lagi kalau untuk RWS. Tapi kalau kita sudah paham soal RWS, kelebihannya yaitu itu bisa diaplikasikan untuk di daerah-daerah yang susah air bersih, bahkan dikatakan tidak ada air bersih. Kita harus beli untuk minum, untuk mandi, semuanya harus beli. Bahkan untuk budidaya pun mungkin ada beberapa tempat yang beli dan beli satu kali saja. Dan bayangkan kalau kita harus ganti tiap 2 minggu sekali atau seminggu sekali atau tambah, itu kan rugi pastinya seperti itu. Makanya sistem RWS itu akan terlihat lebih hebat dikala di daerah itu merasa kesusahan air. Tapi kalau di tempat sahabat atau kayak di tempat saya nih, air cukup, bagi saya cukup melimpah lah, cukup untuk sistem apapun bisa. Meskipun TDS-nya agak sedikit tinggi lah. Kalau untuk air minum nggak sesuai karena zat kapurnya tinggi, zat besinya pun tinggi, seperti itu. Jadi beberapa hal pertimbangan-pertimbangan. Kalau untuk masak aja masak saya selalu menggunakan air isi ulang, bukan air dari sumur, karena suka ada endapan seperti itu. Kalau airnya dimasakkan karena zat kapurnya tinggi, itu nanti ada keraknya seperti itu. Jadi kita masak untuk masak nasi, masak sayur dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan konsumsi, kita tidak ambil air dari sumur seperti itu. Kita pakai air isi ulang. Dan kebetulan saya punya isi ulang juga. Dan oke, jadi kalau untuk RWS yang saya bilang tadi, kelebihannya itu bisa digunakan di daerah-daerah tertentu yang sulit budidaya karena alasan nggak ada air, dan RWS bisa diterapkan. Tapi kalau soal penghasilan karena nggak bisa tebar padat, maknanya kalau kita punya bak baru 2, 3, 4, atau 5 skala rumahan, tentunya nggak lumayan kalau dihitung dari bisnis. Ya mungkin untuk sampingan oke lah. Tapi kalau menggunakan sistem kocor atau bioplok, meskipun skala rumahan istilahnya lah, kita punya 5 bak saja, kita menggunakan intensif sistem bioplok atau sistem kocor. Bak diameter 3 saja, itu bisa satu bak itu minimal bisa 5.000 sampai 9.000. Bahkan oke lah kalau 9.000 terlalu berlebihan, antara 5.000 sampai 7.000 lah. Kayak yang saya lakukan, diameter bak 3x4 atau 4x3, ketinggian 1 meter sampai maksimal 1,20 meter, tapi jarang lah. Rata-rata 1 meter lah, 1 meter lebih sedikit oke. Itu bisa sampai 5.000, maksimal 7.000. Lebih dari 7.000 ya masih bisa lah. Bahkan 10.000 saya sudah coba. Hanya FCR sedikit kurang kalau terlalu padat juga. Terus pertumbuhannya pun agak sedikit lambat. Seharusnya 2 bulan panen, jadi hampir 3 bulan. Karena amonianya terlalu tinggi, terus nafsu makannya pun agak sedikit berkurang. Tapi nih, itu harus pakai sistem RWS, itu nggak bisa. RWS 5.000 satu bak, 3x4 itu nggak bisa RWS. Nggak bisa. Saya sudah coba berulang-ulang kali lah, nggak bisa. Tapi kalau sistem kocor, itu bisa. Bahkan sampai 7.000 itu bisa. Apalagi kalau sistem kocor yang modern. Seperti itu. Dan nanti ada saya buatkan video untuk sistem kocor yang modern. Bahkan bisa dikatakan sistem skala industri seperti itu. Karena saya sudah pernah mengikuti, bisa dikatakan pelatihan lah, bak diameter 3 dengan segala sesuatunya dengan intensif, bahkan skala industri lah.
itu bisa menghasilkan sampai 10.000 ekor tebar atau menghasilkan 1 ton. Dan itu nggak bisa dilakukan dengan cara biasa-biasa seperti kita, itu nggak bisa. Karena saya pun lihat dan belajar itu di salah satu industri lah, salah satu perusahaan besar yang mana segala sesuatunya serba teknologi, seperti itu. Segala sesuatunya serba tinggal tekan, 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 dan semuanya berjalan dengan sistem, seperti itu. Oke, jadi kalau untuk keuntungan, kalau kita bandingkan nih, mending RWS, mending bioplok, mending kocor. Ini saya urutkan. Oke, yang nomor 3, kita RWS. Karena kelebihannya kita bisa tebar atau ternak ikan di daerah tertentu yang kesulitan air. Tentunya keuntungannya ya lumayan lah, cuman nggak bisa intensif karena terbatas kapasitas per meter kubik. Kalau untuk sistem kocor misalkan 500 per meter kubik, RWS nggak sampai separuh, bahkan cuma 200. Dan itu pun kalau sempurnanya 150 per meter kubik, sempurnanya lah, tapi masih bisa nawar 200 sampai 250, tergantung skill kita lah, itu pun ikut pengalaman kita juga. Terus berarti untung? Iya untung, karena keuntungannya modalnya nggak banyak, cuman pakan sama benih. Dan adapun probiotik itu sangat irit, sangat irit dibandingkan penggunaan probiotik yang menggunakan sistem, karena probiotiknya hanya untuk pakan saja, untuk bibis pakan, seperti itu. Dan urutan yang kedua, sistem bioplok. Maknanya sistem bioplok bisa lebih untung dari RWS karena kepadatan tebar dan kenyamanan. Pertama, air sudah pasti nggak bau dong kalau bioplok, karena amonianya terus-terusan diolah. Yang kedua, selain daripada amonianya diolah, airnya nggak bau meskipun agak sedikit kemerahan, itu bisa tebar padat juga. Karena di situ ada suplai oksigen, ada DO. Jadi kalau sistem RWS misalkan 200, di bioplok bisa 500. Bahkan minimal ya 300 itu saya pikir nggak sesuai kalau bioplok. Minimal kita tebar 500 ekor per meter kubik. Bahkan ada beberapa senior yang mengatakan bisa sampai 1000, tapi oke lah, kita jangan terlalu muluk-muluk. Kita di antara 500 sampai 700 aja per meter kubik. Mananya dalam satu bak kalau diameter 3, ketinggian 1 meter, berarti kan di situ kita bisa isi 5.000 ekor sampai 6.000 ekor, seperti itu. Kan lumayan, bisa sampai 5-6 kintal, 7 kintalan lah. Minimal 5 kintal sampai 7 kintal isinya untuk bioplok. Dan untuk RWS itu nggak bisa. Terus kalau dibandingkan dengan RWS, pastinya begini. Memang bioplok itu ada modal tambahan. Probiotik, molase, kalau obat-obatan saya enggak lah, bioplok pun nggak pakai obat-obatan. Cuman tambahannya nitrobakter, probiotik, molase, dan apa ya, memang kalau kapur kadang ada yang pakai, ada yang enggak. Garam pun ada yang pakai, ada yang enggak. Terus antibiotik pun semasa karantina saja. Memang ada listrik untuk pengisian air memang 1 kali lah. Kalau pengisian air memang seperti RWS, sekali kita isi air penuh, itu nggak ditambah, nggak dibuang, dan biarkan sampai panen. Untuk bioplok pun begitu. Hanya saja ada listrik 24 jam, yaitu menggunakan aerator, seperti itu. Kita menyuplai oksigen. Terus apa keuntungannya bioplok? Yang pertama, FCR itu bisa lebih daripada RWS. Kalau RWS misalkan 1:1, bioplok itu bisa 1 kilo pakan
dapat hasil 1,2 atau 1 kilo 2 on. Itu kelebihannya. Jadi yang 2 onnya itu dalam kapasitas besar, contoh nih 5 kintal dalam satu bak. 5 kintal berarti 5 kali 2 itu sudah 1 kintal lebihnya, lebih dari FCR. Dan kita bisa hitung, kalau dalam satu bak kita mempunyai kelebihan FCR 1 kintal, anggapkan harganya 20.000, itu 2 juta lah. Dan saya pikir 2 juta itu cukup untuk bayar listrik, untuk bayar molase, untuk bayar probiotik, untuk bayar obat-obatan. 2 juta itu cukup, bahkan masih ada sisa. Seperti itu. Karena kuantitas bisa banyak tebarnya. Bak 1 tapi banyak hasilnya. Bahkan bisa dibandingkan 1 bioplok 3 RWS. Kita punya bak 3 sistem RWS, kita punya bak 1 sistem bioplok. Itu kalau saya harus memilih, itu mendingan sistem bioplok karena hemat 1 saja tapi hasilnya sama. Seperti itu. Terus RWS bandingkan bioplok, yang unggul bioplok. Terus kalau dibandingkan dengan sistem kocor, pastinya yang unggul sistem kocor. Karena sistem kocor kepadatan bisa sedikit lebih padat dari sistem bioplok. Lebih padat. Bisa lebih padat lagi. Kalau bioplok itu 500 per meter kubik, sistem kocor bisa 500, 600, bahkan 700 per meter kubik. Maknanya lebih lagi dong. Iya, kalau lebih tebarnya, berarti hasilnya pun akan lebih. Dan cuman FCR-nya nggak bisa kayak bioplok. Contoh, kita 700 per meter kubik, anggapkan nih kita tebar 7.000 ekor, satu bak, terus kita kasih makan habis 7 kintal, dan dapat panen hasil panen 7 kintal. Mananya 1:1. Dan itu oke. Kenapa bisa oke? Karena nggak ada modal seperti bioplok. Molasenya banyak, probiotiknya banyak, terus obat-obatan dan lain sebagainya itu nggak ada, hanya listrik saja. Kalau probiotik kita menggunakan ke pakan saja, seperti dengan RWS lah, kita aduk sama pakan atau bibis pakan, kita kasih makan. Probiotiknya seperti itu, dan nggak ada lagi. Modal tambahannya yaitu hanya setrum saja. Dan listrik saya sudah coba 5 bak, 5 kali 7, 35.000 ekor, maknanya untuk kapasitas 3,5 ton, 3 ton lebih lah, 3 ton setengah lebih lah, hampir 4 ton. Untuk kapasitas panen hampir lebih 4 ton, listrik baru 140.000 satu bulan. 140.000, tapi listriknya satu paket sih KWH-nya. Kita pakai yang satu paket lah. Kita pakai yang subsidi lah seperti itu. Kalau yang 2 paket mungkin bisa 2 atau 3 kali lipat. Oke, anggapkan kita pakai yang bukan yang subsidi lah. Kita pakai yang 2 atau 3 paket. Anggapkan saja yang satu paket saya habis listriknya itu 140. Oke, kita pakai yang 3, berarti 3 kali lipat lah. 3 kali lipat. 140 kali 3, 420. Dan kita genapkan 500.000 satu bulan. 500.000 satu bulan untuk 5 bak itu masih banyak lebih. Nggak sampai 1 kintal untuk bayar itu, nggak sampai. Karena biaya yang lain nggak ada biaya yang lain seperti itu. Oke sahabat, saya pikir untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini dulu, dan kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.